Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh tidak pernah berhenti, rahmat Bapa Yahweh tidak pernah berkesudahan. Selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh dalam kehidupan kita dimanapun kita berada, saudaraku. Renungan pagi KP Maim Kaim pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 atau pada tanggal 8 Sivan 5782. Diambil dari kitab Bilangan 10 ayat 10, saudaraku, yang berkata demikian. Juga pada hari sukacitamu dan perayaan-perayaanmu yang telah ditetapkan, dan pada permulaan bulan-bulan barumu, haruslah engkau meniup nafiri-nafiri itu atas persembahan bakaranmu dan atas korban persembahan pendamaianmu. Dan mereka akan menjadi peringatan bagimu di hadapan Elohim. Akulah Yahweh Elohimmu. Saudaraku, perikop yang baru saja kita baca di dalam kitab Bilangan 10 ini adalah tentang nafiri, saudaraku. Nafiri adalah sebuah alat tiup yang dibuat, saudaraku, dalam bentuk tempaan. Dan Bapa Yahweh menetapkan ini sebagai alat pengendali juga, saudaraku. Apabila bangsa Israel akan dikumpulkan, maka tiupan daripada nafir ini akan ditiup oleh anak-anak Harun, saudaraku, dengan kode peniupan yang sudah ditentukan juga. Kapan penduduk Israel yang kumpul, kapan perwakilan atau tua-tua dari masing-masing suku yang harus kumpul, demikian, saudaraku. Dan lewat firman ini juga dikatakan bahwa peniupan nafiri juga ditiup pada hari-hari sukacita kita, pada bulan-bulan baru, demikian juga pada hari Sabat, shofar ditiup, dan dalam keadaan sukacita, shofar juga ditiup, saudaraku, atau nafiri ini ditiup. Inilah merupakan suatu perintah yang Bapak tetapkan, sehingga di zaman kita sekarang tentu hal ini masih relevansi, saudaraku, dengan kita yang ada dalam bentuk nafiri maupun dalam bentuk shofar. Kita bisa gunakan dalam mengambil bagian dalam ketaatan di dalam kitab Bilangan 10 ayat 10 ini. Saudaraku, di dalam Mazmur 150 ayat yang ketiga juga dijelaskan sebagai berikut, saudaraku. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala, pujilah dia dengan kecapi dan harpa. Di dalam Mazmur 150 juga untuk kita memuji, menyembah, bisa dilakukan peniupan shofar, saudaraku, atau nafiri ini dalam pujian-pujian penyembahan kita atau sukacita kita. Dan ini merupakan firman yang tertulis di dalam kitab suci kita. Nah, bila sudah tertulis, saudaraku, maka kita juga jangan ragu untuk mengambil bagian meniup shofar kita atau meniup nafiri kita pada saat pujian-pujian penyembahan. Tentu peniupan nafiri ini juga atau shofar ini ada momentum-momentumnya, saudaraku. Bukan harus setiap lagu ditiup terus, saudaraku, seolah-olah seperti suara overlapping, ya. Namun ada momentum yang harus kita tiup, dan itu adalah kegerakan dari roh. Saat apa pujian yang sebagaimana harus ditiup shofar ataupun nafiri. Bukan hanya sekedar ditiup-tiup saja seolah-olah menunjukkan bahwa saya bisa meniup shofar, kemudian saya bisa meniup dengan suara yang kuat. Bukan seperti itu, saudaraku. Tapi peniupan shofar dalam pujian penyembahan juga kegerakan dari roh yang menggerakkan sang peniup atau orang yang akan meniup pada saat momentum apa, pujian apa, atau pada lagu yang mana shofar itu harus ditiup. Inilah bagian-bagian yang Bapak ya juga sudah tetapkan. Mari, saudaraku, sesuatu hal yang sudah ditetapkan kita kerjakan, itu baik tentunya. Itulah wujud daripada ketaatan kita. Demikian juga dalam ibadah-ibadah. Ada shofar yang kita siapkan di kehilat kita, atau yang membawa shofar dipersilakan untuk membawa shofar. Karena shofar merupakan bagian, atau nafiri merupakan bagian peralatan
yang memang Bapak Yahweh sudah tetapkan. Amin. Sukses besar buat kita semua. Maju terus dalam iman dan tetap terus kita berjuang melakukan perintah dan ketetapan Bapak Yahweh. Dari tempat ini saya berdoa, Bapak yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapak yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan lakukan sepanjang hari ini, semuanya menjadi berhasil dan kita orang percaya kepada Bapak Yahweh. Kita tidak dipermalukan dan jadi firman bahwa kita diberkati dan ada keselamatan yang pasti di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, Mesias kita. Amin, haleluya. Shalom saudaraku.